akan melakukan data processing atau mengolah data berdasarkan hasil dari pencarian dari bahan ajar kalian dan dari buku paket kalian ya. Dan setelah itu pada poin kelima kalian akan melakukan pembuktian terkait jawaban di awal kemarin yang ada pada tabel itu. Apa kalian cocokkan ya jawaban kalian ya? Ya, terkait setelah menonton video dan membaca bahan bacaan dan mencari pada buku paket kalian. Dan keenam, kalian akan menarik kesimpulan terkait materi yang kalian pelajari kemarin dan hari ini ya. Ya. Sampai sini paham? Ya. Jadi sekarang pada tahapannya di sini adalah tahap keempat, kalian akan mengelola data yang telah kalian kumpulkan. Dan setelah itu kalian akan melakukan aktivitas diskusi untuk menentukan jawaban yang menurut kalian yang paling tepat dari pemikiran kalian dalam kelompok kalian ya. Sampai sini mengerti? Baiklah, kita Bapak sudah sediakan lembar kertas kosong tadi ya untuk terkait dengan identifikasi masalah kemarin. Kalian telah akan menjawabnya, mengerjakannya, dan kalian akan melakukan pembuktian atau verifikasi terkait jawaban kalian ya dengan melakukan presentasi di depan
bergantian. Nanti untuk menjelaskan kalau bisa bergantian ya. Waktunya 10 menit boleh. Ada pensil. Ada pensil.
Zoom dulu Bu Niana. Produknya kemarin mana? Jenisnya mana? Unitnya. Ya, sudah. Sudah. Kelompok satu sudah ya. Jadi kalian sudah tentukan siapa yang akan membicarakan atau menentukan presentasinya yang ditunjuk, siapa yang akan mencatat pertanyaan dan siapa yang akan jawab pertanyaan tadi ya. Sudah. Kalian sudah tentukan siapa yang akan membacakan, siapa yang akan menjawab pertanyaan, dan semua yang dalam kelompok boleh menjawab ya. Kalau ada jawaban yang kurang jelas, bisa dibantu temannya ya. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Waktunya 4 menit lagi. Kalau kalian sudah menentukan temannya siapa yang akan melakukan presentasi, misalnya satu yang membacakan baru menunjukkan, satu menunjukkan ya. Sini ya. Bagaimana, ada yang siap? Kelompok yang mana yang mau melakukan presentasi pertama untuk melakukan verifikasi pembuktiannya? Siapa? Atau Bapak tunjuk saja yang pertama ya. Setelah itu kalau mulai melakukan presentasi nanti akan menunjuk kelompok yang akan tampil berikutnya. Bisa? 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 Ya. Kelompoknya baik, boleh? Kelompok apa kemarin? Bunga apa? Bunga matahari? Bunga mawar ya? Siap ya? Siap? Kalau siap? 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 Siap, Pak. Siap? Ya. Jadi kalau kalian siap, silakan ambil lembar LKPD-nya dan produk dari praktiknya kemarin. Ya. Silakan naik semua ke depan ya. Boleh bawa kursinya 2 karena di sini cuma ada 1.
Baiklah, tolong teman-temannya dengar ya. Yang produknya kemarin. Semua di bawah. Boleh dibuka. Tidak salah. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Ya, mereka akan membacakan aktivitas dari LKPD-nya. Ya, silakan. Supaya tahu ya apa yang pentingnya. Kurang ya, salah. Ya. Oke, boleh. Jadi duluan. Silakan. Tolong kelompok lain dengar dengan seksama ya. Silakan nak dibacakan hasil pekerjaannya.
kemarin? Kotaknya kenapa jatuh? Ya, itu boleh dijelaskan. Ya. Boleh dijelaskan? Jelaskan dulu apa ya bagian-bagian tubuh apa yang harus kalian lakukan. Kenapa bisa jadi seperti itu? Boleh dijelaskan? Boleh dijelaskan? Kenapa bisa seperti itu? Ya, datanya kemarin itu ini tingginya berapa? Manusia apa? Coba kau bilang tadi. Boleh. Semua sisinya sama. Berapa senti? Ya. Ini ya, tolong perhatikan yang lain. Pada saat melakukan presentasi ini yang dijelaskan. Saya membuat ini kemarin dengan menggunakan ukuran. Semua sisi-sisinya berjumlah 6, ya. Semua ukurannya berjumlah 4 cm. Lalu saya satukan, saya buat pola jaring-jaringnya dan saya gunting. Lalu saya satukan sehingga membentuk sebuah kubus. Di mana volumenya ini punya rumus sisi kali sisi ya. Nah, dan data saya ini berjumlah, setiap sisinya berjumlah 6 dan panjangnya 4 cm. Jadi berdasarkan rumusnya adalah 4 dikali 4 kali 4. Jadi jumlah volumenya adalah sekian ya. Seperti itu. Begitupun untuk yang balok ya. Jadi saya katakan tadi apakah sudah siap, sudah ditentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Jadi yang di atas itu harus paham ya. Oke, ini untuk kelompok yang lain ya. Tolong diperbaiki untuk menampilkan volume agar temannya lebih jelas ya. Bisa diulangi. Nah, silakan. Ya. Boleh dijelaskan ke volumenya, tentang volumenya? Ya, datanya. Kalian sebutkan panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Jadi volume yang saya dapat sekian. Ya. Jadi volumenya berapa nak? Berdasarkan rumusnya tadi. Berapa? Data kubusnya. Data kubusnya tadi berapa? Kalau baloknya tadi berapa? 110 tadi. Boleh dari aktivitas kalian kemarin apa yang kalian bisa rangkum terkait aktivitas kalian? Boleh dikasih keras sedikit suaranya ya, biar temannya dengar. Bangun datar adalah pengukuran yang menggunakan akar CM2 hanya terdiri dari panjang dan lebar karena tidak memiliki tinggi. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki panjang lebar tinggi dengan satuan pengukuran akar CM3 dari CM pangkat 3 apa? Sentimeter pangkat 3. Saya bilang kemarin akar pangkat 3. Boleh kalian menggunakan akar pangkat 3. Bisa juga mengatakan kubik. Karena harus bisa membedakan yang mana bangun datar dan bangun ruang. CM kita di dalam pengukuran disebut CM, sentimeter ya. Ya, disebut jangan disingkat. Ya. Oke, silakan diulang. Bapak ingin dengar terkait rangkumannya. Tolong yang lain cocokkan ya. Apakah sama atau ada yang berbeda?
Ian duluan. Apa cara membuat jaring-jaring kurus dan balok? Nah, itu tadi. Jadi tadi kau itu menjelaskan membuat kurus dan balok. Silakan. Pertanyaannya tadi dicatat. Dicatat dulu pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya boleh diulang? Apa cara membuat jaring-jaring kurus dan balok? Apa syarat membuat jaring-jaring kurus dan balok ya? Nah, boleh. Nah, pertanyaannya boleh punya kelompok kampus boleh. Silakan bertanya. Apa perbedaan bangun ruang dan bangun dasar? Oke. Bedanya bangun apa nak? Bangun ruang dan bangun datar ya. Silakan berdiskusi di situ cari jawabannya. Apakah ada di rangkumannya atau ada di mana? Ada? Ya. Dengarkan baik-baik ya. Kalau cocokkan apakah sama? Silakan. Apa perbedaan bangun ruang dan bangun datar? Jawabannya, bendera yang bergelombang dan arah panah yang bergelombang karena tidak memiliki simetri lipat dan jaring-jaring serta ukuran yang berbeda-beda tiap bagiannya. Itu yang bangun tak sebabnya. Nah, maksudnya Bapak, apa perbedaannya bangun datar dan bangun ruang? Kemarin itu kan ada perbedaan di situ nampak sekali. Nih, ada kemarin itu yang pengukuran. Pengukuran. Bedanya ya, bedanya bangun datar dan bangun ruang. Nih, ada bisa lihat sedengar di rangkumannya kau baca. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi dengan satuan pengukuran agar 43 kubik. Nah, kalau bangun datar, Bangun datar adalah pengukuran yang menggunakan agar dua hanya terdiri dari panjang dan lebar karena tidak memiliki tinggi. itu bedanya ya. Jadi bedanya kalau bangun datar itu hanya mempunyai dua satuan pengukur itu panjang dan lebar saja. Sedangkan bangun ruang itu mempunyai panjang, lebar dan tinggi atau mempunyai bentuk ya berbeda dengan bangun datar. Ya, biasa kalau disebut dengan kalau pelajaran SPDP itu adalah bangun 2 dimensi dan bangun 3 dimensi ya. Oke. Terkait pertanyaan temannya sudah bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, beri aplaus dulu buat Oke, selanjutnya siapa yang mau tulis? Saya mohon bisa lebih baik lagi ya untuk melaporkannya. Tunjuk saja, karena semua juga akan tampil cepat. Boleh? Bunga matahari, kelompok bunga matahari silakan. Naik. Boleh? Ya, waktunya presentasi dan boleh lama-lama ya, cuma 5 menit ya. 5 sampai 7 menit. Ya, silakan. Duduk di tempatnya dah. Ada kursi di sana. Ada 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Datarnya dulu ya. Ya. Bentar. Berapa? Datarnya berapa? 7 ya. Bangun tuanya. Iya. Masih bangunnya. Iya. Boleh? Dilanjutkan. Untuk LKPD 2, siapa yang mau menjelaskan terkait bangunnya? Ya. Sama tadi, sama dengan kelompok tadi. Silakan. Misalnya di sana satu, di sini satu, supaya adil kan? Kasih dia satu. Nah, boleh. Ya. Silakan. Jelaskan sama temannya berapa ukuran anunya. Silakan ya, jelaskan cara membuatnya itu seperti apa, ukurannya kalian seperti apa. Ya. Ya. Sisinya semua sisinya ya. Ya. Selanjutnya berapa? Menggambar. Ya. Setelah itu kalian dan diletakkan. Ya, menggunakan lem ya. Bisa Bapak sebutkan berapa ukurannya, berapa volumenya? Berdasarkan rumusnya, berapa volumenya itu? Nah, jadi rumusnya seperti apa? Cara menghitung volumenya ini? Ya, jadi berapa kalau masukkan itu nilainya? Nilainya berapa? Jadi volumenya kalian 6 kali 6 kali 6 kali 6 ya. Ya. Jadi volumenya berapa? 90.
berapa? 96. 96 ya. Boleh dicatat di situ yang gambar kotak ini. Di samping ya. Oke ya. Oke. Boleh dilanjutkan ke rangkuman materinya. Pada pengukuran bahan dasar Kita di sini, Pak. harus utamakan batuan Di sini. pengukuran Supaya nanti di kamera. untuk mengatasi minyak piring volumenya. Contoh bahan dasar timun, balok, limat, tahu, bola dan prisma. Sedangkan contoh bahan ruang adalah tubuh, balok, limat, keempat, prisma ketiga, limat ketiga, tahu, tubuh dan bola. Ternyata ada gambar yang tidak menyatu, bangun, rusuk, dan balon darah menjadi bendera yang menggolongkan
jawabannya jawabannya bagaimana? Apakah sama? Sama? Di sini bagaimana jawabannya jawabannya? Sama? Oke. Oke, beri aplaus dulu buat temannya. Agak bagus cuma presentasi bangunnya bangun terlambat belum bisa. Sebentar kalau temannya yang naik, kau pindah ke tempatnya ya. Biar dia yang nonton di kamera, ya. Selanjutnya yang naik presentasi siapa? Oke, kelompoknya silakan. Nanti dari yang terakhir.
volumenya? Boleh dibacakan? Berapa? Tolong dijelaskan anunya untuk LKPD 2. Silakan. Bisa. Jelaskan itu. Saya langsung cara mengukur sisinya. Berapa sisinya? Oke. Jelaskan sama-sama. Sisi, Bang, sisi. Berapa sisinya? Jelaskan sisinya. Dan sisi kurus yang ukuran sisi kurus yang saya gunakan berapa sih? 7 cm ya. Jadi sisinya berapa? Itu sisinya apa? Sisi kali sisi kali sisi ya. Jadi berapa? Berapa totalnya? Nah, terus di sini nah. Yang gambar kotak itu. Nah. Mana pangkatnya? Ya, untuk perseginya berapa? Tolong dikasih dia. Terus sama temannya. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Jelaskan dulu itu nah. Panjangnya 12, lebarnya 4, Tingginya berapa? Lebarnya 4 ya. Berarti 12 kali 4 kali 4. Jadi volumenya berapa? Jadi 190. Mana pangkatnya? Jangan selalu ketinggalan. Itu ibarat manusia, kalau tidak pakai itu tidak pakai banyak ya. Harus. Silakan kalau duduk baca. Mana banyak? Siapa yang menulis kalau dia yang baca karena kesulitan teman yang membaca. Ya. Kalau dia yang tulis dia tulis. Silakan. jari-jari bangun merupakan gabungan dari bangun datar yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan membentuk sebuah bangunan ruang seperti bukit. Dan kalau sebuah bangun ruang, jika salah satu bangunannya tidak diketahui jenisnya, bangunan ruang tidak diketahui ukuran panjangnya dapat atau diketahui asalkan volumenya diketahui. Boleh? Boleh temannya bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oke, kelompoknya baik. Dicatat nak pertanyaan temannya. Bagaimana mengukur tinggi bangunan jika tinggi bangunan tidak bisa diukur secara langsung? Tidak bisa diukur secara langsung ya. Bagaimana caranya? Oke, silakan. Berapa derajat sudut pada bangunan kubus dari bawah? Berapa sudut yang digunakan pada kubus dan balok ya? Berapa derajat ya? 90 derajat atau disebut sudut siku-siku. Oh itu ya temannya bilang. Abang tadi 90 derajat. Atau disebut sudut siku-siku. Nah, untuk pertanyaan kedua. Bisa tetapi dengan syarat volume bangun tersebut diketahui volumenya. Tidak bisa baca buku saja. Bisa yang penting dicampur dulu. Ya, harus lihat dulu. Oke ya. Tadi jawaban temannya menggunakan sudut 90 derajat atau menggunakan sudut siku-siku. Sedangkan tadi dikatakan bisa asalkan bangunan tersebut diketahui keliling volumenya ya.
siap? Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil pekerjaan kami. Ya. Bangunan tadi terdiri dari gambar persegi dan desain pengetahuan pengukuran menggunakan kata-kata bulat. Gambar ini terdiri dari seorang bagian tertentu di mana volumenya dapat diukur dengan rumus volume persegi sisi dari sisi dari sisi. Ukuran panjang yang tidak diketahui asalnya volumenya diketahui. Boleh lanjut. Boleh dijelaskan terkait KPD satunya? Nah, catat di situ. Kalau ini mana tidak tanya yang mana beda. Datarnya sebutkan. Ya, bangun datarnya ada berapa? Nah, boleh tulis. Nah, bantu ya. Tulis terus saja PP-nya. Ya, di atas. Ya. 7 ya. Bangun duanya ada berapa? 8 ya. Ya, boleh. Ya, hiasi bangunnya berapa? Ya, boleh tulis. Wah, ini kenapa beda-beda ya? Nanti kita cocokkan. Ya. Ya, boleh. Boleh dijelaskan volumenya dari bangunnya? Ya, itu ya, itu sisinya ya. Berapa senti? Oh, jelaskan saja ini sisinya 6. Itu rumusnya sisi kali sisi, jadi 6 kali 6 kali 6. Jadi berapa volumenya? Ya. Dijelaskan dulu itu anunya rumusnya sama temannya, jadi sama berapa. Jadi volumenya adalah sekian. Begitu saja. Begitu pun dengan balok. Bila seperti itu silakan PP. Tanaman. Bantu dia. Nah, sudah. Ya, jadi volumenya berapa? Nah, ya boleh ditulis di situ siapa tadi yang menulis bantu temannya ya. 200. Boleh. Ya, untuk persegi panjangnya berapa panjangnya? Nah, lebarnya berapa? 5. Tingginya berapa? 7 ya? Oke. Jadi volumenya berapa? Ya, boleh tulis.
isna, segitiga 5, segitiga, tabung meruncit dan bola. Gerucut ya, gerucut dan bola ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada lagi mau bertanya? Oh, tidak ada. Ada lagi mau bertanya? Ya baik ya, kasih aplaus dulu buat temannya. Baik, kembali ke tempatnya. Ya, kembali ke tempatnya masing-masing ya. Ya, ya. Nah ini, perhatikan ya. Untuk kita ke fokus dulu ke bangun datar. Bangun datar itu adalah pertama satu, ya, dua, ya, tiga, ya, dan berapa? Ini empat, ya. Jadi bangun datar yang menjawab 4 sudah pasti benar ya. Jadi yang paling tepat adalah dari kelompok Tiga. 3 ya. Nah, selanjutnya yang tidak sebangun karena otomatis bangun 2 itu adalah sisanya ya. Karena gambarnya berjumlah 16. Jadi yang tidak sebangun itu semuanya, saya lihat hampir semuanya benar. Ada dua ya, dua ya. Jadi semua menjawab ada 2. Jadi yang paling benar adalah aktivitas LKPD dari kelompok 3 ya. Kasih aplaus dulu. Ya. Selanjutnya kita kemarin kalian sudah ada yang diutus ke kelompok temannya yang lain. Apakah jawaban yang di atas ini sama dengan perhitungan kalian terkait volume kubus dan bangun dari kelompok lain? Sama tidak? Sama ya? Sama? Oke, bagus ya. Ternyata kalian sudah paham terkait untuk menghitung volume dan kubus ya. Sudah paham, bagus, cukup bagus. Selanjutnya Bapak ingin membandingkan dengan pertanyaan kalian kemarin yang terkait ini ya. Nah ini Bapak ingin tanya kemarin. Tadi saya lihat cara menyampaikannya sudah bagus, tapi cara apa ya? Nah ini ya. Nah perhatikan, Bapak jelaskan kembali bagi penguatan terkait pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah disebut dengan bangun datar karena dia tidak hanya mempunyai panjang dan lebar saja ya. Dan ini ada juga di dalam sebenarnya contoh bangunnya lagi adalah lingkaran ya. Dan ini adalah mainan yang sering kalian disebut apa? Rubik. Ya. Selanjutnya ini kita perhatikan sisi-sisinya ada 9. Berapa yang mendapat volumenya semua tadi? 700 berapa? 29. Sama apakah sama? Sama. Ya, bagus. Dan pola gambar pertama ini membentuk persegi ya, atau kalian sebut dengan balok ya. Kalau ini membentuk apa? Membentuk apa? Ini persegi panjang ini membentuk apa? Kubus ya, kubus. Kalian tadi sudah sebutkan membentuk kubus. Jadi cara menariknya itu
seperti ini, kita mulai dari bawah ya, berdasarkan LKPD kalian tadi. Kita tarik dari bawah dulu. Misalnya ini A, B, C, D. Kita tarik. Dan akan membentuk sebuah kubus ya. Nah, boleh? Sampai sini paham? Nah, ini kalian sebelumnya menyatakan ini apa? Adalah 6 kotak yang sama besar yang saling berhubungan. Ternyata ini adalah apa? Jaring-jaring Kubus. Dan ini kalian sebelumnya mengatakan ini adalah persegi yang 3 gambarnya berbeda, 2 yang sama ya. Ternyata ini adalah apa? Jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok. Dan ini kalian bilang kemarin gambar rumah saja berbentuk balok. Ternyata ini berkaitan dengan apa? Mengukur panjang yang tidak diketahui, volume panjangnya, satuan panjangnya, asalkan volume bangunannya Diketahui. diketahui ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan soal evaluasi ya, terkait pembelajaran hari ini. Jadi saya mohon kembali ke tempatnya masing-masing ya. Ya, kalau bisa 2 orang ke belakang, 1 orang ke situ karena bertiga itu jaraknya terlalu berdekatan ya. Boleh? Ya, saya akan berikan evaluasi. Silakan 2 orang ke belakang, 1 orang ke belakang saya ya. Kita satu sebenarnya dia. Oke. Oke, ya. Akan dikerjakan. Ini ya, ini yang kalian kerjakan. Ini ya, ini sudah. Ini ya. Nah, ini jawabannya ada dalam jawaban di belakang ya. Ini ya. Sama. Iya. Bisa. Boleh dirapikan LKPD-nya itu ke Bapak di sana. Boleh dikumpul ya di mejanya Bapak terkait LKPD kalian. Boleh dikumpul. Disatukan ya di sini ya. Sini. Baru semua Bapak akan periksa. Ini mau disatukan. Bangun-bangunnya juga simpan. Enggak. Ada yang belum dapat? Semua sudah dapat? Sudah? Ya. Sudah. Silakan dikerjakan. Itu ya, ada soal 1 sampai berapa? 5. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan. Boleh bangunnya di bawah semua kembali, bangunnya kerjanya. Ya, waktunya cuma 25 menit ya. Jadi satu
semua ya. Hah? Sebentar. Oke. Mana-mana sudah selesai? Sudah ya. Siapa yang sudah 40 orang ke tangan? Ya, sudah selesai semua. Oke. Oke ya. Sudah? Oke, sudah selesai semuanya? Oke. Baik, pekerjaannya boleh dikumpulkan ke depan mejanya Bapak. Sini. Jangan lupa tulis namanya ya. Jangan ditulis semua. Bukan. Ya. Oke, sudah. Ya, boleh silakan duduk. Ya, silakan duduk. Baiklah, duduk. Sudah duduk ya. Baiklah. Pembelajaran hari ini telah selesai ya. Di mana kalian telah bisa mengukur apa? Mengukur volume balok dan tubuh dan dapat membuat bangun ya melalui jari-jari. Dan kalian juga sudah mengerjakan terkait pemahaman menggambar, rumuskan balok dan membuat jaring-jaringnya ya, dan menentukan panjang ukuran bangunan tertentu asalkan volumenya diketahui ya. Jadi saya ingatkan untuk pembelajaran kita berikutnya adalah terkait dengan basi bangun ruang, terkait mencari volume tabung prisma seperti yang kalian sebutkan tadi ya untuk pertemuan berikutnya. Jadi saya mohon belajar di rumah dan ternyata mengukur volume itu terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti mengukur luas tanah untuk bangun datar dan mengukur bangunan gedung ya atau benda-benda ya. Oke, sampai sini paham? Nah, kita masuk ke tahap penutup. Jadi saya mohon ketua kelasnya untuk memimpin doa, silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Bagus kita perhatikan perawatan ya. Bagus. Oke, lanjut.